Hadir bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-Cakap di Balik Mikrofon. Ya, penegakan peraturan daerah merupakan salah satu tugas pokok dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Deli Serdang dalam rangka menciptakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat melalui berbagai upaya preventif, persuasif, hingga tindakan tegas yang terukur. Satpol PP hadir sebagai garda depan dalam memastikan aturan dapat dijalankan dengan baik. Kehadiran Satpol PP juga sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang sehat serta lingkungan yang sehat dan tertib. Nah, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini sudah hadir di studio kita Bapak Marzuki SOS MAP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat Bapak. Semangat. Harus tetap semangat. Tetap semangat Bapak ya. Dan didampingi juga oleh Bapak Jamino selaku Kabid Trantibum ya Bapak ya. Pagi Bapak. Pagi. Sehat Bapak. Alhamdulillah Wah, sehat. ini semangat nih hari Rabu iya. ya. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat Bapak, Iya. apalagi untuk melayani masyarakat Bapak ya. Iya. Tetap harus semangat ya Bapak. Tapi bukan hanya semangat, tapi juga harus tegas Bapak ya. Iya. Nah itu Harus- yang ada di diri harus ada. Satpol PP benar ya. Iya. Oke, luar biasa. Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita Bapak, bisa nggak sih Pak dijelaskan sedikit apa kira-kira yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satpol PP? Karena masyarakat itu terkadang hanya tahunya bahwa tugas Satpol PP ini nertibkan aja gitu Pak. Betul. Sampai masyarakat kadang-kadang kalau datang Satpol PP, waduh, bubar gitu. Jadi sosok yang menakutkan sebenarnya bukan itu, justru ingin melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat Bapak ya. Nah, izin Bapak seperti apa? Sebenarnya tugas Satpol PP itu sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016. Di mana Satpol PP itu mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan yang ketiga, melaksanakan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Dan sebetulnya tugas-tugas Satpol PP itu cukup luas. Tidak hanya dalam penertiban pedagang kaki lima saja. Dalam hal penegakan suatu peraturan daerah, karena Satpol PP itu merupakan garda terdepan seperti yang disampaikan tadi. Dalam hal penegakan suatu peraturan kepala daerah. Tanpa tegaknya peraturan kepala daerah itu ataupun peraturan daerah, kabupaten itu akan dianggap lemah. Lemah Bapak ya. Ya. Makanya menjadi Satpol PP menjadi garda terdepan Bapak Iya. ya. Harus ada ketegasan dalam hal membuat suatu tindakan. Nah itu dia. Karena sosok Satpol PP itu memang identik dengan tegas Bapak ya. Betul. Oke, mungkin Pak Jamino ada yang mau ditambahin Bapak. Baik. Jadi yang mindset masyarakat selama ini, kalau Satpol hadir itu kan sebagai momok ya. Benar Bapak. Satpol hadir momok deh, takutan dan kita saat ini kita akan melakukan sosialisasi bahasanya Satpol PP hadir dengan penegakan peraturan daerahnya dan kita akan ya berubah artinya secara humanis Benar. ke masyarakat sehingga momok yang selama ini kita sandang itu akan kita rubah. Akan kita rubah Bapak Kita ya. rubah secara ya persuasif lah kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima. Jadi tidak takut lagi hadirnya Satpol PP, para PKL atau masyarakat yang melanggar aturan udah takut. Saya pikir itu. Tambahan. Benar. Nah Bapak, kita sering mendengar sekarang ini asta citanya Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto nih Bapak. Kira-kira seperti apa sih kegiatan atau program Satpol PP Bapak di Deli Serdang ini yang mendukung asta cita tersebut Bapak? Baik, terkait dengan asta Asta cita Bapak. Asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya di poin ke-7, itu terkait
memperkuat pencegahan dan peredaran narkoba. Dalam hal ini Satpol PP telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan dalam hal kegiatan patroli, khususnya pada saat ini kita melaksanakan Satgas Trantibum Linmas yang kita bentuk dan kita buat di 2 orang per kecamatan. Ini tidak hanya untuk memantau ataupun memberikan temuan-temuan di lapangan, tetapi yang paling penting dalam hal ini bagaimana masyarakat itu merasakan suatu yang lain dengan kehadiran Satpol PP ini. Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan bahwasanya jangan kehadiran Satpol PP ini menjadi suatu momok masyarakat. Kita melaksanakan patroli dengan aparat kecamatan ataupun Babinsa, Babin Kantimas. Inilah yang kita harapkan untuk kenyamanan ataupun ketentraman daripada masyarakat di wilayah tersebut. Artinya secara garis besarnya Satpol PP itu sangat mendukung dalam pemberantasan narkoba, Pak. Betul. Nah itu dia, Iya. agar terciptanya masyarakat yang sehat, Bapak. Iya. Dan lingkungannya juga luar biasa nih. Nah kalau cerita seperti pemberantasan narkoba nih, Bapak, sebelumnya Satpol PP pernah nggak sih, Pak, melakukan pembongkaran atau mungkin tempat-tempat peredaran narkoba yang memang ditertibkan, Bapak? Ya, seperti kita ketahui baru-baru ini kita melaksanakan penertiban ataupun pembongkaran beberapa tempat hiburan malam, khususnya yang disinyalir, ya disinyalir adanya peredaran narkoba di tempat tersebut. Yang pertama itu kemarin tempat hiburan malam Marco Polo, yang kita lanjut dengan tempat hiburan KP Duku Indah, dan beberapa minggu lagi ataupun bulan ke depan kita melaksanakan pembongkaran penertiban tempat hiburan malam Laufota yang kesemuanya ini berada di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dan di samping itu juga sebelum-sebelumnya kita melaksanakan ataupun melakukan pembongkaran terhadap barak-barak tempat yang kita sinyalir itu sebagai tempat untuk mengeksekusi daripada narkoba tersebut. Karena terus terang kalau di tempat hiburan malamnya mungkin itu tidak akan ada peredaran tersebut, tapi tempat peredarannya ini berada di seputaran tempat tersebut. Itulah yang pertama kemarin itu kita lakukan pembongkaran. Nah, kalau Pak Jamino nih, Pak, kira-kira apa sih yang akan dilakukan Satpol PP terkait maraknya narkoba, Bapak, atau banyaknya tempat-tempat yang memang dijadikan peredaran narkoba? Dan bagaimana nih mungkin kedisiplinan yang diterapkan untuk selanjutnya? Apakah tempat itu bisa saja kita katakan Betul. tempat itu jadi tempatnya lagi gitu setelah ditertibkan, justru selang waktu kemudian menjadikan tempat peredaran lagi, Bapak? Izin, Bapak. Baik, yang pasti kita mulai dari kita Satpol. Kita di Satpol ini kita tetap melakukan secara rutin, ya, setiap tahun kita melakukan cek narkoba terhadap personil, ya. Benar. Kita mulai dari kita dulu lah. Dari dari tubuh kita Satpol. sendiri, Iya, Bapak, ya. Kemudian kita melanjutkan ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, ya, ke masyarakat, ke pelajar. Kemudian anggota kita yang kita tugaskan Trantibum Linmas di kecamatan juga kita maksimalkan, artinya deteksi dininya itu berjalan. Benar. Jangan nanti ada kejadian, ya, anggota kita belum melapor, kita dapat laporan dari yang lain, gitu. kita maksimalkan mereka. Benar, Jadi benar. kegiatan mereka di kecamatan memang maksimal kita berdayakan, bekerja sama dengan Porkopimcam dan juga perangkat desa
Dan juga mereka harus dekat ini dengan masyarakat, Benar, supaya masyarakat ini terbuka. Nah, kalau mereka nggak dekat, saya yakin masyarakat juga enggan menyampaikan informasi-informasi terkait peredaran ataupun generasi muda yang kalau saat ini nggak rahasia umum ya kan. Benar. Narkoba itu ada di mana-mana. Nah, kita berharap anggota kita ya maksimal. Sehingga laporan ataupun deteksi dininya itu kita dapat mengantisipasinya. Pikir itu, Pak. Jadi artinya dalam memerangi narkoba kita harus membersihkan diri kita sendiri dulu, Pak, tubuh kita sendiri, benar. Ya, Luar jangan biasa. kita memerangi narkoba tapi anggota kami benar. Tanda kutip ya? Tanda kutip, benar. Nah, Iya. nah, kalau untuk sosialisasi nih Bapak ke masyarakat terkait mungkin seperti tempat peredaran narkoba itu ada nggak Pak dari Satpol PP ini sendiri? Kalau dari Satpol secara rutinnya, karena memang keterbatasan ya, Benar. ketika kita melakukan penertiban ataupun kita berkunjung ke kecamatan, nah, kita akan sampaikan itu kepada masyarakat, ya. Dan kita tidak bosan-bosannya, bahwasanya dampak dari pemakaian narkoba ini sangat berbahaya. Dan itu berkolaborasi Bapak ya dengan OPD terkait Bapak? Iya, Benar, kita luar biasa. sangat berkolaborasi. Artinya semuanya ini juga didukung penuh dengan masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, Pak. Benar. Karena apapun yang kami lakukan, kalau masyarakat tidak mendukung ya Benar. nggak ada hasilnya juga. Benar. Kalau tempat juga yang udah ditertibkan kembali lagi jadi tempat peredaran narkoba, itu Pak, ya. itu akan jadi penyakit ya, Pak, ya. Makanya kita harus bersihkan dari diri kita sendiri. Luar biasa, Bapak. Oke, Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit juga Bapak terkait patroli Trantib Linmas ya, Bapak, atau mungkin patroli di lingkungan yang dilaksanakan oleh Satpol PP ini seperti apa, Bapak? Terkait dengan patroli yang kita laksanakan ini, sebenarnya kita bentuk untuk mendeteksi, memberikan laporan apakah itu terkait dengan ketertiban masyarakat, terkait dengan pelanggaran peraturan daerah. Di sini kita terhadap personel yang kita libatkan ataupun yang di Satgas Trantibum tidak untuk melaksanakan suatu tindakan. Mereka hanya membuat laporan aja. Yang menindak nanti akan disampaikan terhadap kalau seandainya itu terkait dengan peraturan daerah, maka kita akan limpahkan kepada bidang penegakan peraturan daerah. Nah, kalau terjadi ataupun terkait dengan ketentraman dan ketertiban, itu nanti akan berada di Tibum ataupun di Linmas. Itulah makanya kita libatkan personil itu untuk di kecamatan, karena terus terang ke Kabupaten Deli Serdang ini sangat luas. Sangat luas benar, Bapak. Kita tidak mungkin bisa memantau dari kabupaten ini kepada sudut-sudut desa di pelosok Deli Serdang ini. Makanya kita bentuk suatu Satgas Trantibum Linmas. Itulah kira-kira kenapa kita membentuk Satgas Trantibum Linmas ini. Dan ini sesuai dengan visi misinya Pak Bupati itu, di mana di situ dalam hal sesuai dengan visi misi Bupati yang masyarakat yang sehat dalam hal pelayanan publik ataupun sehat dalam kenyamanan ataupun ketentraman di masyarakat. Nah, itu dia ya. Nah, kira-kira sih Pak, saran Bapak sih sebenarnya agar patroli lingkungan ini bisa jadi program unggulan ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Deli Serdang, seperti apa kira-kira Bapak? Jujur kita sampaikan, kalau terkait hanya Satpol PP yang akan bertindak, ini tidak akan mungkin bisa tercapai dengan baik dan benar. Kita harus bisa melibatkan daripada stakeholder ataupun lapisan masyarakat
kita berharap masyarakat lebih proaktif terhadap pelanggaran-pelanggaran ataupun terkait dengan ketentraman ketertiban di masyarakat itu sendiri. Karena kalau hanya kita yang akan berbuat tanpa dukungan daripada stakeholder ataupun dari pihak kecamatan, desa, TNI, Polri, ini mustahil akan berjalan dengan baik. Artinya sama dengan statement Bapak, dengan pandangan yang mungkin baru kita tahu nih Pak ya, yang lagi viral-viral itu Bapak di Tanjung Morawa. Bapak seperti apa sebenarnya tanggapan Bapak ini? Sebenarnya kalau terkait dengan yang di Tanjung Morawa, kita sudah sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa. Jujur, masyarakat kita saat ini selalu memanfaatkan ataupun lahan-lahan daripada X ataupun HGU yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Kenapa? Seperti kita ketahui, PTPN sendiri dalam hal ini yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai hak terhadap lahan tersebut, selama ini ya kita tengok pembiaran di mana-mana. Benar. Nah, kalau ini kita biarkan terus, ini akan jadi suatu bom nantinya. Jadi terhadap lahan-lahan tersebut yang sudah berkekuatan hukum, kita akan tentu berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Andaikan masyarakat ini tidak mau, ya terakhir kita harus ngambil suatu tindakan yang tegas dan terukur. Nah itu dia. Jadi seperti yang kita bahas dari awal tadi Bapak ya, bahwasanya Satpol PP itu adalah cerminan dari ketegasan Bapak ya. Jadi tujuannya juga memang Satpol PP juga menertibkan yang memang dilanggar oleh masyarakat. Betul. Gitu Bapak ya. Nah dan infonya juga sebelumnya bahwasanya Satpol PP juga sudah memberikan informasi Bapak ya. Sudah kita Jadi bukan tindakan ini bukan secara tiba-tiba bukan? Iya, enggak. Kita tidak pernah melaksanakan suatu tindakan itu dengan tiba-tiba. Kita tetap melaksanakan dengan prosedur yang ada ataupun SOP yang ada di Satpol PP. Mulai itu dari pemanggilan, kita minta keterangan, kita berikan SP1, SP2, SP3, dan selanjutnya itu tetap kita laksanakan. Kita tidak berbuat walaupun itu udah jelas kita ketahui milik dia, kita harus tetap memintai keterangan daripada yang ada di lahan-lahan tersebut. Nah, kalau kita cerita tantangan atau mungkin hambatan di lapangan nih Bapak, apakah termasuk masyarakat sendiri bisa dikatakan menjadikan salah satu tantangan Bapak untuk di lapangan Bapak? Ya, betul. Masyarakat, sebetulnya masyarakat kita ini bisa memahami akan hal itu. Tetapi akibat bisikan-bisikan ataupun masukan-masukan dari pihak-pihak yang lain, salah satu contoh kita sampaikan sewaktu pembersihan lahan, yang kita ketahui lahan HGU, dan di situ masyarakatnya masyarakat daripada X ataupun karyawan PTPN. Nah di situ selalu kita sampaikan ke masyarakat, kita tetap berpihak kepada masyarakat. Benar. Ya, kita berpihak kepada masyarakat. Kalau memang tidak ada kesepakatan, tolong ya jangan terlalu bertindak ataupun mendengarkan masukan-masukan dari luar. Itu tidak pernah berhasil. Habis dari Helvetia kita ke Tanjung Morawa begitu juga. Dan akhirnya walaupun ditempuh dengan jalur-jalur hukum apa semua, ya karena yang kita ketahui bahwasanya itu merupakan HGU. Nah, sama nantinya dengan yang terkait di kantor camat Tanjung Morawa yang sudah notabene milik Pemkab, itu aja pun masih masyarakat merasa itu milik dia. Benar. Dan kita sampaikan terkait dengan pemberian tali ASI ataupun apa, mereka tetap tolak. Akhirnya ya sama sekali masyarakat itu tidak dapat apa-apa. Nah, tidak dapat apa-apa, kita gusur paksa Bapak ya.
Nah itu dia. Nah kalau Pak Jamino sendiri nih, apa yang sering jadi tantangan nih Pak di lapangan? Kalau tantangan pasti ada, Benar. pasti ada, baik secara atau dari sisi intern ataupun dari ekstern. Kalau dari intern, saya pikir masih perlunya pengembangan SDM, SDM dari personil sendiri ya, karena anggota Satpol kan dari bermacam satu karakter, kemudian latar belakang ya, dan kalau menurut saya itu perlu pembinaan lebih lanjut. Itu tantangan yang dari dalam. Kalau dari luar, saya pikir tinggal ini pemahaman di masyarakat. Itu tantangan saya pikir, karena masyarakat ini kan dari bermacam Benar. karakter juga dan latar belakang juga, dan untuk saat ini banyak sudah masyarakat yang sudah memahami kehadiran Satpol PP itu, banyak dirasakan. Cuman ya itu tadi, Satpol PP melakukan action atau kegiatan penertiban, ketika kita balik kanan, kita kembali, kita selesai kegiatan, karena Satpol PP juga tidak bisa untuk saat ini ya Benar. melakukan penertiban 24 jam penuh karena masih keterbatasan dukungan personil ya. Personil. Itu aja Mas. Jadi tantangan juga Bapak ya kalau kekurangan personil itu Bapak ya. Jelas tantangan. Bukan suatu tantangan kalau personil kita kurang. Personil kita kurang Bapak. Sementara kita tahu bosnya Kabupaten Deli Serdang ini luar biasa Bapak ya. Kalau kita jadikan perbandingan wilayah dengan dukungan personil masih jauh. Kurang Bapak ya. Jauh. Nah ini apakah masuk ini Bapak ke program Bapak selanjutnya di tahun yang akan datang dengan menambahnya personil, atau mungkin seperti apa sih rencana Bapak untuk tahun ke depan bersama Satpol PP ini Bapak? Ya, kita tetap berkomitmen sesuai dengan visi misi Pak Bupati, khususnya terhadap Satpol PP ini, di mana Pak Bupati sendiri menginginkan pajak ataupun pasar yang kita ketahui harus membuat suatu pajak terpadu ataupun pajak induk. Nah, di sini salah satunya di Pakam ini kita akan memindahkan pajak yang ada di seputaran Delimas ke Bakaran Batu. Itu tidak suatu hal yang mudah, saya rasa, dan itu harus terus kita jaga selama 24 jam. Dan itu kita berkomitmen untuk mensukseskan apa yang menjadi program-program unggulan dari Pak Bupati. Dan tidak hanya itu, tidak terlepas juga daripada penegakan peraturan. Seperti kita ketahui bahwasanya masyarakat kita ataupun pengusaha-pengusaha banyak juga yang tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Kita tetap berkomitmen untuk tetap hadir dalam hal penegakan ataupun pelayanan kepada masyarakat. Itu dia. Iya. Pada dasarnya memang kita tahu Satpol PP ini justru untuk pelayanan masyarakat Bapak ya. Betul. Jadi seperti yang kita tahu tadi, masyarakat juga selalu menilai Satpol PP ini dengan umum ya. Iya. Menakutkan gitu ya. Dan ternyata Satpol PP juga bekerja tidak sesuai prosedur Bapak. Seperti yang Bapak katakan tadi, penertiban juga dilaksanakan ya dengan informasi sebelumnya, koordinasi sebelumnya ya, bukan secara tiba-tiba. Nah, sementara citra di masyarakat mungkin Satpol PP datang langsung gusur, seperti itu Bapak. Itu mindset-mindset yang ingin kita rubah sebenarnya Bapak ya. Betul. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau masyarakat juga bijak, tentunya Satpol PP sukses dengan dukungan masyarakat sendiri Bapak. Iya. Luar biasa. Oke, mungkin yang terakhir Bapak, closing statement Bapak, hal apa yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang yang nonton kita ini Bapak? Ya. Sebagai garda terdepan dalam hal penegakan peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah, Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas tetap berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan di Kabupaten Deli Serdang dengan penuh
untuk mendukung dan mensukseskan program ataupun visi misi mulai dari Astacita Presiden, Gubernur, dan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Seluruh langkah yang kami laksanakan ataupun kami jalankan mulai dari melakukan penegakan perda dan peraturan kepala daerah, patroli lingkungan dengan memberdayakan Satgas Trantibum Linmas, tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan ataupun dukungan daripada seluruh lapisan masyarakat, stakeholder yang ada untuk bisa bersama-sama menjalankan apa yang menjadi suatu peraturan ataupun dalam hal menjalankan ketentraman, ketertiban di masyarakat. Tentu keberhasilan ini tidak lain bergantung pada Satpol PP saja, harus dengan dukungan yang penuh. Saya rasa itu aja statement kami, dan kami akan tetap menjalankan program-program Pak Bupati yang menjadi program unggulan dari Pak Bupati sendiri. Oke, luar biasa ya. Jadi semua kesuksesan itu tetap didukung oleh masyarakat, Bapak. Iya. Luar biasa ya. Jadi masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, mari kita rubah mindset kita ya, Bapak ya. Iya. Kalau Satpol PP datang itu bukan untuk semena-mena arogansi, Bapak ya, Iya. tapi merupakan pengayoman atau mungkin ketertiban Iya. masyarakat yang agar terwujudnya lebih baik lagi ke depannya, Bapak ya. Nah, luar biasa. Terima kasih buat Satpol PP, Bapak. Terima Luar biasa. kasih. Sukses, Bapak. Iya. Sukses terus ke depannya, Bapak ya. Iya. Nanti kita undang lagi, Pak, untuk Siap. podcast berikutnya. Iya. Siap, Untuk Bapak ya. berikutnya. Iya, kita akan siap. Luar Iya. biasa. Oke, Pak Jamino juga terima kasih Pak Iya. Jamino, luar biasa. Oke, buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, seperti yang dikatakan dari Bapak Jamino juga tadi, bahwasannya sebelum membersihkan masyarakat, kita harus membersihkan diri kita sendiri, Bapak ya. Nah, itu dia, agar masyarakat juga jauh lebih baik. Nah, luar biasa. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita juga menjadi warga yang taat akan pajak, agar Iya. pembangunan di Deli Serdang jauh lebih baik lagi. Oke, akhir kata saya Kelvin, mewakili Bapak Marzuki dan Bapak Jamino dari Satpol PP dan seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin, bye-bye.